Halo teman-teman, perkenalkan saya punya nama Yolanda dan welcome to my vlog. Saya akan menceritakan kegiatan kami selama 1 bulan mengikuti proses magang di PT Bahari Komputer, dan saya akan menceritakan dari awal, dari pertama kami peserta magang diserahkan dari Dinas Ketenagakerjaan kepada Bahari Komputer. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat dari minggu pertama hari Senin. Senin tanggal 12 Juli 2023 Nah, ini adalah penyerahan peserta magang dari Dinas Ketenagakerjaan kepada PT Bahari untuk kita peserta magang bisa belajar untuk menimba ilmu di Bahari Komputer. Nah, ketika kami berada di Bahari Komputer, kami diajarkan tentang yang namanya konten kreator. Nah, konten kreator ini seperti apa sih yang kita sudah dapat selama kita menjadi konten kreator? Nanti teman-teman bisa lihat untuk video-video selanjutnya. So, ini hari pertama, di minggu yang pertama itu penyerahan peserta magang. Setelah itu di hari yang sama kami langsung diperkenalkan dan juga kami belajar untuk membuat yang namanya GIF. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa yang saya buat kanan, dimana di sini ada beberapa pin dan juga itu punya saya, sedangkan teman-teman yang lain mereka membuat dalam bentuk perkenalan diri dan lain sebagainya tentang aktivitas mereka sehari-hari dan sebagainya, itu dalam bentuk GIF. Kemudian next untuk hari Selasa, hari yang kedua di minggu pertama, yaitu kita belajar membuat situs website. Nah, kemudian situs website yang kita buat ini tentang UMKM. Jadi yang saya buat yaitu tentang jasa rambut. Nah, ini promosi. Ini situs website UMKM saya yang saya buat tentang usaha saya. Lalu kemudian yang berikutnya di hari yang ketiga yaitu kami membuat akun media sosial. Nah, kami belajar tentang membuat akun media sosial. Apa saja sih akun media sosial yang kami buat? Yang pertama ada Facebook page atau halaman Facebook, kemudian juga ada Instagram, TikTok, Twitter, dan juga channel YouTube. Nah, kemudian di hari yang keempat, hari Kamis, hari Jumat. Di hari Jumat kami membuat berita tentang pendidikan. Jadi berita pendidikan ini kami buat dari TK, SD, kemudian SMP, SMA, sampai di perguruan tinggi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah SMP, yaitu Pemkab Manokwari harap tak ada menumbuhkan calon siswa baru, itu untuk berita SMP. Lalu yang ini adalah berita tentang SMA, yaitu SMA Negeri 1, dan yang terakhir yaitu pertukaran mahasiswa se-Indonesia di Kabupaten Manokwari, yaitu tentang perguruan tinggi. Nah, itu berita-berita yang kami buat terkait dengan pendidikan yang ada. Lalu kemudian next di minggu kedua. Nah, ini untuk minggu kedua, di hari yang pertama kami belajar membuat presentasi tentang konvensi hak anak. Nah, jadi kami menceritakan apa itu konvensi hak anak dan lain sebagainya di hari Senin di minggu kedua. Lalu kemudian next untuk hari kedua di minggu yang kedua, yaitu hari Selasa, kami membuat video tentang bagaimana memanfaatkan waktu luang untuk hal-hal yang positif. Jadi ini ada tips-tips dalam memanfaatkan waktu luang untuk hal-hal yang berbau positif gitu. So, yang berikut, yang ketiga, kami belajar dalam membuat toko online. Jadi kami membuat toko online, terus kami mempromosikan jualan apa saja yang kami punya. Nah, di sini
punya saya yaitu tentang nama toko online saya yaitu Monoper Store. Jadi toko online ini ada jual beberapa, nanti teman-teman bisa lihat sih, nanti ada linknya. Lalu kemudian yang berikut, kami juga belajar untuk membuat situs website untuk sekolah. Jadi ada dari sekolah PAUD, dari PAUD, TK, SD, SMP, dan juga SMA. Nah, ini website PAUD. Nah, website PAUD ini saya buat yaitu tentang PAUD Terpadu Mutiara. Jadi kalau tidak salah, PAUD ini terletak di Kebun Cengkeh di Susbeni Amban. Lalu kemudian situs website yang berikutnya yaitu untuk sekolah dasar atau SD. Nah, situs website yang saya buat ini adalah di SD YPK 5 Sion Sanggeng Manokwari. Dan untuk situs website SMP yaitu situs website dari SMP Negeri 27 Manokwari. Nah, SMP Negeri 27 ini di mana? Yaitu di Marina. Nah, SMP Negeri 27 ini baru buka dan belum memiliki website, makanya saya mengambil SMP Negeri 27 ini untuk membuat situs website. Jadi situs website dari TK, SD, SMP, bahkan SMA itu kita disuruh mencari mana sekolah yang belum memiliki website. Nah, itu kita buat seperti begini. Jadi nanti untuk linknya itu sudah tertera, teman-teman nanti bisa melihat. Nah, kemudian ini situs website SMA Negeri 3 Manokwari. Nah, SMA Negeri 3 ini di mana? Yaitu di Arfai. Lalu kemudian ini minggu kedua, dari hari Senin sampai hari Jumat untuk minggu kedua. Lalu kemudian di minggu ketiga, nah minggu ketiga kami belajar tentang apa saja sih? Nah, yang pertama untuk hari Senin kami belajar dalam membuat infografis, kemudian dalam bentuk gambar dan GIF, kemudian video dengan menggunakan Canva. Yaitu kami membuat tentang sekolah ramah anak atau SRA. Jadi kami menceritakan, kami membuat presentasi tentang apa itu sekolah ramah anak dan lain-lain. Lalu di hari yang kedua, minggu yang ketiga, hari Selasa, kami membuat video grafis dari Kabupaten Kota Layak Anak atau KLA. Nah, video grafis ini kami buat juga dengan menggunakan Canva. Dan kemudian itu selama minggu ketiga kami buat, dan masuk ke minggu keempat. Di hari yang pertama, hari Senin, kami membuat infografis tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Dan di hari yang kedua, hari Selasa di minggu yang keempat, nah kami membuat data dapodik sekolah. Jadi kami membuat data dapodik sekolah ini di Kabupaten Manokwari. Kami mengambil dari data dapodik yang ada di Kabupaten Manokwari, lalu kami mengambil dan membuat data dari jumlah SD ada berapa di Kabupaten Manokwari, kemudian SMP ada berapa, SMA, kemudian TK, dan ada juga KBM. Nanti teman-teman bisa lihat di link yang nanti disediakan. So, kemudian lanjut yang berikutnya, setelah kami membuat data dapodik sekolah tadi, kami menambahkan website yang dimiliki sekolah. Jadi jadi kami melihat lagi dari setiap sekolah, mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA. Kami melihat lagi satu persatu manakah sekolah yang belum memiliki website dan mana sekolah yang sudah memiliki website. Jadi yang sudah memiliki website itulah yang nanti kita menambahkan lagi di data dapodik sekolah tadi. Nah, sedangkan yang tidak ada berarti kosong. Selanjutnya, setelah kita membuat website dari sekolah yang ada,
kita menginput data dari RA dan madrasah. Jadi ini dari Kementerian Agama. Ada SD sampai dengan SMA. Kemudian ini jumlah berapa laki-laki dan berapa pria dan berapa wanita. Nah, setelah kita menginput data dari RA dan madrasah, kemudian kita membuat grafik. Kita membuat grafik data sekolah dari TK sampai dengan SMA dan madrasah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Jadi ini membuat grafik data sekolah TK sampai dengan madrasah ini di Kabupaten Manokwari. Jadi seluruh TK, seluruh SD, SMP bahkan SMA yang ada di Kabupaten Manokwari. Gitu. Jadi ini datanya, bahkan ini grafiknya. Kemudian setelah kita membuat grafik data sekolah yang ada di Kabupaten Manokwari, kami membuat juga kami menganalisa website milik masing-masing OPD di pemerintah Provinsi Papua Barat. Jadi kami melihat lagi di masing-masing website milik OPD di pemerintah Provinsi Papua Barat ini mana yang apakah masih kurang, mana yang harus ditambahkan, seperti begitu. Dan apakah websitenya beritanya baru ataukah beritanya masih berita yang lama dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah kami menganalisa website milik masing-masing OPD di pemerintah Provinsi Papua Barat, maka di hari yang berikutnya kami ditugaskan lagi untuk membuat 9 modul. Nah, ada 8 modul dan 1 self introduction tentang soft skill. Nah, ini ada beberapa sebenarnya, namun ini saya hanya screenshot. Nanti teman-teman bisa melihat di link saya di situs website saya. Dan selanjutnya, setelah kami membuat modul tadi dalam bentuk presentasi, kemudian kami juga membuat dalam bentuk PPT seperti begitu. So, itu keseharian kami selama 1 bulan. Tugas yang kami dapat, yang kami belajar, yang kami buat selama di Bahari Komputer. Terima kasih. Sekian.